Selamat sore Pak, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Taruna Melkias dari Prodi D3 TNU 13 Bravo, nomor absen 12. Mohon izin di sini saya akan membuat video desain antena microstrip triangular single patch dengan frekuensi 1,09 GHz pada ADS-B. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang antena microstrip. Jadi antena microstrip itu sekarang sudah populer di berbagai kalangan karena bentuknya yang kecil, ringan, dan harganya murah, sehingga mudah diintegrasikan. Nah, pada perancangan antena kali ini saya menggunakan software namanya CST Studio Suite 2019. Jadi software ini mampu mensimulasikan sebuah desain antena microstrip sebelum difabrikasikan atau dicetak. Jadi saya sudah download dan install aplikasinya. Langsung saja saya buka softwarenya. Jadi di sini saya membuat patch triangular atau segitiga. Jadi ada 3 elemen. Terus saja ke new template. Lalu pilih microwaves and RF optical, double klik saja. Pilih antena, double klik. Lalu pilih planar. Kemudian untuk solvernya kita memakai time domain. Ini pengaturan jangan diubah, jadi cukup begini saja. Next. Ini di skip juga, klik next, lalu finish. Nah, jadi bentuk awalnya seperti ini. Kemudian sebelum kita membuat parameter-parameternya, kita akan membuat ground terlebih dahulu sebelum membuat patch-patchnya. Caranya kita ke modeling, lalu arahkan kursor ke sini, namanya brick, diklik sekali, lalu tekan escape pada keyboard. Kita akan buat ground terlebih dahulu. Kita buat ground. Rumusnya untuk X min WG per 2, kanan kiri kanan, min WG per 2. Ini kita buat min LG per 2. Ya, maksnya LG per 2. Kembali kita pakai T. Untuk bahannya atau materialnya kita memakai copper yang ini anilit. Itu tipenya lossy metal dengan dielectricnya ini spesifikasinya. Kemudian klik load, kita lihat preview. WG nya setelah saya perhitungan itu 110 mm, terus LG nya 120, untuk T itu 0,035 mm. Klik OK. Nah, ini di preview. Kalau untuk mengapply-nya kita klik OK. Jadi ini adalah groundnya. Dan kita akan membuat substratnya. Caranya sama seperti tadi, di modeling klik brick, lalu tekan escape. Kita buat namanya substrat. Untuk substrat saya di sini membuat sama rumusnya dengan ground. Hanya saja nanti di zmin-nya saya memakai substratnya itu 1,6. Ini LG per 2, LG per 2. Di sini T. Maaf, di sini H, di sini T. Untuk bahannya pakai FR4 Lucy. Nah, ini ya evolusi dengan epsilon R-nya atau konstanta dielektrikalnya itu 4,3. Dengan electrical tangan itu 0,025. Klik load, lalu preview. Ada 1,6 mm. Klik OK. Maaf, ada yang salah. Nah, oke. Nah, sudah jadi.
substrat dan groundnya sudah jadi. Kemudian saya akan membuat patch-nya. Caranya di modeling cari yang namanya silinder, klik sekali, lalu escape. Kita buat namanya patch. Untuk outer radiusnya A. A ini adalah panjang sisinya, panjang sisi dari segitiganya. Untuk siswa memakai T karena segitiga membagi 3 segmen. Bahannya upper. Lalu preview. A nya 49,65 mm. Oke. Nah, ini kan belum muncul, dia malah di belakang. Saya munculnya ke depan, klik komponen. Kalau misalnya belum muncul di depan sini di substratnya, klik komponen, lalu pilih patch, double klik, transform, lalu pilih transit, Z-nya diisi dengan H, lalu oke. Ini di depan. Pastikan antena tidak mengambang, tapi menyatu pada substrat. Oke, saya akan putar 90 derajat ke atas. Caranya seperti tadi, patch, transform, lalu Z-nya 90 derajat, preview, rotate 90 derajat. Oke, nah ini sudah jadi untuk patch-nya. Lalu saya akan membuat feeding ke sini. Caranya arahkan ke bawah. Kita pilih pick at center atau huruf M. Jadi di sini di pick point, nih M. Sini bawah sini double klik. Kemudian tekan huruf W pada keyboard. Lalu ke menu break dan escape. Kita buat namanya feeding. Feeding itu menu F per 2, WF per 2, min-nya min LF, Wmax-nya T, untuk bahannya Cooper. Lalu klik preview. Untuk WF ini lebar feeding sama dengan 3 mili sesuai perhitungan. LF-nya dibuat 35,175 mm. Oke. Udah jadi. Untuk menghilangkan local edges-nya, klik sini. Ada modeling, cari local edge, klik. Udah menyatu. Kita pakai menyatu. Ini udah menyatu. Lalu akan buat insert feedingnya. Feedingnya di bawah sini. Kita pakai pick and point. Caranya klik pick point, pick and point, huruf P. Di bawah sini double klik, lalu tekan huruf W seperti tadi, lalu menu break, escape. Sebut namanya insert feeding. Ini kita buat menu F, buat LIF, maksudnya T, metal Cooper. Di perhitungan lebar gap atau lebar insert feeding itu 1 mm, dan LF-nya seperti saya hitung tadi 13 mm. Ya, udah jadi. Klik OK. Lalu insert feeding di sini saya akan translate ke kanan juga, ke U. Caranya klik komponen, lalu insert feeding pilih transform, translate, jangan lupa di copy, lalu geser kanan U. Sebuah 2 sekurang 4. Nah, udah jadi, udah sejajar dengan yang kiri, lalu oke. Lagi local edges-nya. Nah, jadi kemudian kita akan satukan dan hilangkan beberapa di sini. Pertama kita akan hilangkan insert feeding dulu. Kita tekan patch, lalu ke boolean,
subtract atau tanda minus dan start feeding, enter. Lalu yang sebelah kanan lagi tekan patch lagi, boolean subtract start feeding 1, enter. Kemudian untuk feeding sama seperti sebelumnya, patch boolean, tapi ini di add, tambahin atau shift plus, add feeding, enter. Nah, udah jadi untuk desain antenanya. Dan sebelum kita running, kita akan tambahkan port di bawah sini, bawah ke feeding. Caranya adalah pilih menu fix sini, lalu pick face, atau bisa tekan F pada keyboard. Terus ini double klik. Nah, setelah itu pergi ke menu home, lalu pilih macros, solver, port, dan calculate. Nah, udah muncul ini, klik saja ini calculate. Setelah itu di construct port from pick face, construct. Oke. Kemudian kita close, lalu kita akan melakukan running antena. Caranya adalah start simulation. Saya pakai range 0,5 sampai 1,5 GHz. Lalu klik OK. Ini menunggu proses runningnya, running. Jadi setelah running selesai, itu kita akan melihat return loss-nya, lalu PSWR-nya berapa, kemudian impedance-nya, lalu surface current-nya, gain-nya, apakah ada penguatan pada desain antena ini. Kemudian kita juga akan lihat pola pancarannya atau pola radiasinya, arahnya kemana aja, lalu surface current juga arah arus yang keluar dan masuk pada patch dan crown-nya nanti. Jadi saya memakai frekuensi 1,09 pada Respiradia SB. Jadi software TST ini software yang bagus, dia mampu mensimulasikan perhitungan parameter dengan tepat. Sudah setengah perjalanan, mau masukin 60%.
Ya, permasalahan sudah selesai, jadi kita akan melihat nilai-nilai dari return loss FSPR-nya. Ada di one di result, kalau ke S parameter. Lihat. Kita lihat frekuensinya berada di frekuensi berapakah terendahnya. Caranya klik kanan, klik move axis mark to minimum. Yap. Dan sini menghasilkan frekuensi terendah sekitar 1,09 GHz sesuai dengan frekuensi kerja yang saya inginkan. Lihat sini. Kita akan melihat seberapa besar return loss-nya. Return loss-nya pada frekuensi 1,09 GHz yang terendah itu sebesar minus 10,593 desibel. Sesuai persyaratan return loss yang bagus itu di bawah atau sama dengan minus 10. Jadi ini termasuk memenuhi syarat karena di bawah minus 10. Kalau di bawah di atas minus 10 itu masih harus diusahakan lagi sehingga bisa di bawah minus 10. Jadi untuk return loss sudah memenuhi syarat dan frekuensinya paling terendah 1,9 GHz. Dan kita lihat return loss PSPR. Ini PSPR-nya. PSPR-nya di sini pada frekuensi itu 1,8. Ya, cukup tinggi. Karena PSPR yang bagus itu bernilai 1. Tapi kalau syarat antena itu harus di bawah 2. Ini termasuk memenuhi syarat walaupun sudah termasuk tinggi. Saya masih memenuhi syarat. Oke, kemudian kita akan melihat 2D dan 3D result-nya. Dan kita akan merun ulang. Untuk melihat surface current, pola pancaran atau radiasi, dan gain-nya. Caranya kita klik simulation, lalu klik field monitor. Sini betul 0,1 saja untuk field di far field. Di apply. Terus current. Apply. Lalu pada frekuensi saya yaitu 1,09 GHz. Untuk far field kita apply. Dan sekarang juga di apply. Oke. Kemudian klik OK, lalu pergi ke menu home lagi, kemudian melakukan running simulation lagi. Kita tunggu beberapa saat.
Baik, setelah selesai untuk melihat 2D 3D result. Maaf, saya belum run untuk surface current-nya, jadi saya akan run ulang untuk surface current. Saya 9. Oke, sudah selesai. Kita akan melihat 2D dan 3D resultnya. Pertama kita lihat terlebih dahulu ground surface current-nya. Caranya klik komponen, lalu pilih ground, lalu pilih surface current pada frekuensi 1,09 GHz. Jadi ini adalah surface current atau arah arus pada ground. Untuk memutar animasi ini kita play di sini. Animate fields atau bisa ditekan shift A pada keyboard.
Jadi ini ada arusnya, ada yang keluar ada yang masuk. Kemudian kita lihat yang untuk patch-nya, klik patch, lalu pilih source current, ada frekuensi 1,5 GHz. Jadi di khusus patch saja, play. Jadi ada arus yang masuk dan keluar pada patch-nya. Kemudian kita melihat far field pada frekuensi 1,09 GHz. Nah, kita melihat, jadi ini pola radiasinya yang memiliki direktivitas sebesar 6,144 dBi. Ini bentuk 3D-nya. Kalau ini bentuk polar. Ini main lobe magnitude-nya 6,5 dBi, main lobe direction-nya 1,1 degrees, angular width-nya 93,5 degrees, side lobe level-nya minus 12,7 desibel. Ini untuk yang theta. Lihat untuk yang P. Ini yang P. Oke. Lalu kita lihat akan melihat gain-nya, apakah ada gain, ada penguatan di antena ini. Caranya kita klik sekali folder far field di frekuensi kita, lalu ke menu far field plot, lalu klik far field result. Kemudian cari max gain over frekuensi, lalu klik OK. Lalu klik lagi, kemudian klik evaluate. Tunggu sebentar. Sudah selesai. Jadi ini adalah gain yang terjadi pada desain antena microstrip triangular 4 single dengan frekuensi 1,5 GHz. Nah, di sini kita lihat bahwa gainnya itu minus 1,6, yang artinya tidak ada penguatan dalam antena ini. Jadi attenuation atau pelemahan. Jadi antena ini tidak memiliki penguatan karena minus. Ini sekian dari saya untuk desain antena microstrip triangular 4 single pada frekuensi 1,09 GHz pada receiver ADSB. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore dan salam sejahtera, Pak.